Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Satuan Reskriminal Polres Sukabumi Kota berhasil menangkap pelaku pembacokan pedagang sayur hingga tewas. Petugas menghadiahi 1 butir timah panas yang menembus kaki terduga pelaku. Menurut Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setiawan Wibowo mengatakan bahwa peristiwa terjadi belum lama ini, tepatnya di Jalan Surya Kencana di wilayah hukum Polsek Cisaat, Polres Sukabumi Kota. Ia menjelaskan saat itu korban pulau bersama anaknya Solahuddin hendak berjualan ke pasar Cisaat. Kemudian korban bersama anaknya terlibat kecelakaan dengan terduga pelaku yang berboncengan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Eka Lesmana, Nuansa Priangan mengabarkan. Kita semuanya, alhamdulillah syukurillah ya, pada hari ini kita rilis dengan penangkapan terhadap salah satu pelaku penganiayaan yang mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia yang terjadi pada tanggal 15 Juli di wilayah Kecamatan Cisaat, ya, Desa Sukamanah, Kabupaten Sukabumi, bahwa awal mula kejadian pada saat itu korban yang meninggal dunia bersama anaknya pergi dari rumahnya dalam rangka untuk bekerja berjualan sayuran di pasar Cisaat. Kurang lebih pada pukul 03.30 korban terjadi kecelakaan dengan pelaku yang berboncengan. Dari kejadian kecelakaan tersebut, pelaku melakukan tindakan penganiayaan terhadap 2 orang korban, ayah dan anak, di mana dari penganiayaan tersebut mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia, ya, almarhum P, umur 56 tahun. Kemudian salah satu korban mengalami luka di bagian tangan karena kena bacokan. Itu adalah AS, umur 34 tahun. Dari kejadian itu bahwa kita Polres Sukabumi Kota melalui Kapolsek Cisaat dan Satreskrim yang dipimpin langsung oleh Kasatreskrim melaksanakan respon dengan melaksanakan cek TKP dan melaksanakan penyelidikan. Alhamdulillah dari kegiatan respon cepat dan penyelidikan dilakukan secara terpadu antara Polres dengan Polsek pada tanggal 20 Juli, ya, hari Kamis pukul 16.00 dari Polres Sukabumi Kota dapat mengamankan salah satu pelaku, yaitu atas nama ALS, di mana peran sebagai pelaku ini adalah dia yang menyediakan dan membawa senjata tajam, dan juga dia yang mengemudikan kendaraan bermotor. Pada saat kita mengamankan, pelaku mencoba melawan kepada petugas, sehingga kita dari petugas melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku. Kemudian pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tahun nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun, dan juga pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP pidana tentang kekerasan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kemudian pasal 351 ayat 3 KUH pidana tentang penganiayaan menyebabkan kematian, pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian mohon doanya dan dukungan daripada warga masyarakat Sukabumi Kota dan warga masyarakat Sukabumi untuk kami dari Polres Sukabumi Kota dapat segera menangkap salah satu DPO, ya, yang merupakan berperan yang langsung melakukan
penganiayaan terhadap korban. Dan ini anggota geng motor atau Baik, dari hasil penyelidikan ya, yang telah kita lakukan dengan pengembangan bahwa pelaku terafiliasi terhadap geng motor GPR. Kemudian pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada warga masyarakat ya, apabila mengetahui ada informasi terkait kegiatan daripada gerombolan bermotor ataupun geng motor, segera dapat diinformasikan kepada Polres Sukabumi Kota dan kita akan menindak tegas tanpa pandang bulu. Untuk motifnya sendiri dan melakukan Pemicunya apa bang saat kejadian itu? Bang? Ya, pemicunya pada itu kecelakaan ya. Kecelakaan, korban sudah meminta maaf pada saat itu. Ada juga dilerai oleh warga masyarakat. Saat itu ada Gojek yang lewat berhenti melerai dan juga ada warga masyarakat sekitar keluar untuk melerai dan sudah meminta maaf korban. Namun setelah warga masyarakat pergi, pelaku kembali kemudian melaksanakan penganiayaan terhadap korban. Lalu diamankan di mana? Pelaku diamankan di Cicantayan ya, Kabupaten Sukabumi ya, pada hari Kamis tanggal 20 Juli pukul 16.00. Kalau korban pedagang sayuran. Ya, korban pedagang sayuran di pasar Cisar. Jadi pelaku utama belum tangkap kan? Intinya pelaku utama ada 2 orang ini, karena yang satu ini menyediakan senjata ya, dialah yang memiliki senjata dan dia yang membawa motor. Ya. Kalau saat mengendarai dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan sehingga memicu kemarahan gitu. Ya, bahwa pelaku pada saat itu terpengaruh dengan menggunakan obat-obatan tramadol. pada saat terjadi tabrakan, dan apakah pelaku sudah membawa senjata tajam atau gimana? Ya, pada saat kejadian pelaku sudah membawa senjata tajam. Tujuannya bawa senjata tajam apa? Bahwa intinya gini, bahwa Polres Sukabumi Kota saat ini akan melakukan tindakan tegas apabila masyarakat membawa senjata tajam tidak untuk peruntukannya. Contohnya pada malam hari membawa senjata tajam, tidak bekerja dan sebagainya, kita akan melakukan penindakannya. Kalau dia mungkin masyarakat, ya kan, dia pergi untuk bertani membawa senjata tajam, itu tidak masalah. Ya. Sehingga saat ini Polres Sukabumi Kota ya, untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan kejadian yang hal yang sama, kita melaksanakan tindak terukur tanpa pandang bulu. Ya. Baik itu anak-anak, orang dewasa, kita akan laksanakan tindakan sama. Tapi kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Ya. Contohnya rekan-rekan tahu sendiri kemarin ya, kita amankan di Polsek Baros, kita proses. Karena apa? Kita sudah melaksanakan tindakan preventif secara terus-menerus dengan melibatkan instansi terkait. Kejadian ini masih berulang. Sehingga kita mereka bawa senjata tajam, ada rencana lain nggak? Kalau saya tinggal akan dalami, intinya dia pada saat kejadian ya, dia pergi menjadi tajam tidak untuk peruntukannya. Kemudian terjadilah kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk perburuan pelaku yang kedua ini sejauh mana dan? Mohon doanya ya, mohon doanya, insya Allah ya, dengan kerja keras daripada Polres Sukabumi Kota, mudah-mudahan kita segera menangkap. Kita sudah mengetahui daripada identitas pelaku. Pak, sebelum kejadian dengan almarhum yang tukang sayur ini, dia sempat bermasalah dulu nggak dengan kendaraan yang lain, misalnya dengan angkot? Tidak ada, yang lain? tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Memang sudah direncanakan tidak akan menganiaya orang lain. Tidak direncanakan. Karena memang rekan-rekan bisa lihat nih posisi rusaknya ya kendaraan ya. Memang di TKP itu ya, memang saat ini sudah diperbaiki ya. Saya sendiri langsung ke TKP bahwa jalan itu memang berlubang, nggak berlubang ya. Pelaku ini dari bawah, kemudian korban dari atas. Pelaku sempat ke kanan sedikit menghindari lubang tersebut, terjadilah kecelakaan. Karena di bawah pengaruh obat tersebut ya, mungkin terjadi kejadian ini. Ya, sebelumnya dan pelaku bawa senjata ini tuh buat apa dan? Intinya gini, kita kembalikan balik ya, bahwa kita akan melakukan tindakan tegas terhadap warga masyarakat yang membawa senjata tajam tidak untuk peruntukannya. Kalau malam hari
dini hari itu apa. Kalau dia mungkin pagi hari memang dia berkebun ya kan, senjatanya memang sesuai. Kalau seperti ini mungkin tidak berkebun ya. Anda tembak juga dan nanti berendal motor. Intinya dari Polres Kota sudah berkomitmen apabila kegiatan daripada oknum ya yang mengakibatkan gerombolan bermotor pakai motor ya, yang mengakibatkan ya kan membahayakan warga masyarakat atau petugas polisi, kita melakukan tindakan tegas terukur. Tembak ya. Kasih